Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 47, teksnya ayat 1 sampai 12, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Ada air keluar dari ambang pintu bait suci yang menghadap timur. Air itu mengalir ke timur dengan semakin dalam. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 12. Dimanapun sungai itu mengalir, segala makhluk hidup lagi. Kesimpulannya, ada air keluar dari ambang pintu bait suci yang menghadap ke timur. Itu mengalir ke timur. Setelah air keluar melalui pintu gerbang, Nabi mengukur itu setiap 1000 hasta selanjutnya. Awalnya dalam itu sampai di pergelangan kaki, kemudian sampai di pinggang, dan akhirnya menjadi sungai, di mana Nabi tidak dapat berjalan lagi. Dimanapun sungai itu mengalir, segala makhluk hidup lagi. Air dari bait suci itu menumbuhkan buah-buah dan membuat daunnya sebagai obat. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan melihatkan air hidup yang mengalir dari ambang pintu bait suci, dan yang segala makhluk hidup dengan air itu. Inilah airnya, air hidup. Kedua, air hidup dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Malaikat mengukur setiap 1000 hasta selanjutnya dan menyuruh Yeskel masuk dalam air itu. Dan air itu semakin dalam sampai Nabi tidak dapat berjalan lagi. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yeskel berjalan di dalam air hidup yang keluar dari ambang pintu bait suci. Sejak dalam itu sampai di pergelangan kaki sampai tidak dapat berjalan lagi. Kedua, Yeskel melihat bahwa dimanapun sungai itu mengalir, segala makhluk hidup lagi. Air laut menjadi tawar dan menumbuhkan buah-buah dan membuat daunnya sebagai obat. Ketiga, tetapi lawa-lawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Jadi aplikasi hari ini, pertama, menerima air hidup dari Yesus supaya mengalir selama-lamanya dari dalam Anda. Yesus Kristus sudah janji kepada seorang perempuan di kota Sugai. Di sana orang itu memang memintanya air, dan Yesus sudah janjinya begitu. Siapapun menerima airnya dari dia, itu firman-Nya, itu janji yang barunya, mereka di dalamnya pasti akan air keluar selama-lamanya. Kita juga harus menerima air hidup dari Yesus. Kedua, menjadi air hidup dalam kasih karunia Tuhan dan menghidupkan orang-orang, komunitas, jemaat, dan negeri yang Anda melayani. Anda juga harus menjadi air hidup. Jadi PR praktek hari ini, menjadi air hidup untuk menghidupkan jiwa-jiwa, komunitas, jemaat, dan negeri dengan air yang keluar dari dalam Anda, itu dari Yesusnya. Sebab menerima Yesus sebagai juru selamat. Maksudnya kita juga harus memberitakan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan harus menghidupkan jiwa-jiwa dengan mengorbankan diri. Inilah fungsi air hidupnya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.